Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asiddau 'alal kuffar rahamau bainahum ila akhiril ayah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri, tentu dengan kajian hangat terkait dengan zikir dan zikir. Memang zikir itu salah satu mediasi yang sangat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyalahgunaan zikir bisa menjadi sebab orang itu kerasukan setan. Penyalahgunaan zikir bisa menjadi sebab orang itu hilang ingatan. Bahkan dengan zikir bisa membuat orang lupa hal-hal yang haram. Harusnya zikir itu menjadi peringatan, tapi zikir justru membuat orang yang mengerjakannya kesetanan. Ini yang sering terjadi dalam berbagai macam, yaitu demonstrasi zikir yang banyak dilakukan oleh umat Islam, tidak mendekatkan diri kepada Allah, malah makin merusak jiwa mereka. Karena zikir-zikir yang dilaksanakan tidak berdasarkan tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak ayat-ayat zikir di dalam Al-Qur'an kalau kita baca. Yang pertama misalnya dikatakan wadkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Dikatakan berzikirlah yang banyak kepada Tuhanmu dan bertasbihlah, yaitu pada waktu petang dan pagi. Jadi asyi wal ibkar itu perintah zikir di dalam Al-Quran, supaya kita berzikir sesuai dengan cara-cara yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu memiliki sifat-sifat yang lembut, dan para ahli zikir itu biasanya lembut-lembut. Kalau kemudian ahli zikir itu bahasanya adalah bahasa yang tidak lembut, menunjukkan dia tidak pernah berzikir kepada Allah. Coba kita lihat, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Itu jadi wadkur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu, dalam dirimu. Jadi menyebut Tuhan itu dalam diri. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Geleng-geleng kepala. Bukan begitu. Tapi zikir itu tadarruan wa khifatan, yaitu merendah diri, wa khifatan, dan khifah tersembunyi, wa dunal jahri minal qawli, dan tidak mengeraskan suara, bil ghudwi wal asal. Dikatakan tuh bil ghudwi wal asal, pagi dan petang. Al ghudu waktu pagi, wal asal petang, berzikir kepada Allah. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan zikir pagi dan petang.
bukan seperti zikir yang dilakukan oleh presiden chatnya ini. Ini zikir mengingat Allah, atau sebaliknya dia itu sedang berbudaya gitu. Zikir-zikir seperti itu siapa yang mengajarkan ini? Di chatnya ada ini, ada yang berputar-putar di chatnya itu, wih macam-macam. Ada yang geleng-geleng kepala, mirip di Indonesia lah. Di Indonesia, kalau yang di Indonesia itu ada yang sekarat, ada yang kemasukan setan. Zikir bisa kemasukan setan, bisa kesurupan, sampai ada yang sampai telanjang nih. Ya Allahu Rabbi, kok zikir membuat orang telanjang, membuka jilbabnya dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik, sampai buah dadanya itu. Ya Allahu Rabbi, ini zikir apaan? Zikir itu seharusnya mengingatkan kita kepada Allah, kepada hukum Allah. Malah ini zikir justru membuat orang-orang yang ikut zikir tersebut kesurupan. Ya tentu yang seperti itu adalah zikir-zikir yang salah. Lalu diklaim ini aswaja. Aswaja begitu zikirnya. Wala takum minal ghafilin, jangan jadilah kalian orang-orang yang lalai. Wah, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalimat-kalimat zikir di dalam Al-Qur'an. Yaitu lagi kita bisa baca kata zikir ini, bisa juga menceritakan wadhkur. Contoh ya, kata zikir kalau tadi wadhkur rabbaka itu yaitu berzikirlah kepada Allah. Kemudian kalau di dalam hal ini wadhkur fil kitabi Ibrahim, bacalah, yaitu ceritakan hai Muhammad apa yang terdapat dalam yaitu kitab Nabi Ibrahim. Nah, suruh. Jadi zikir ini bisa berarti makna membaca alam sekitarnya, membaca tentang dirinya, membaca tentang yaitu alam semesta, membaca tentang penciptaan manusia, membaca tentang lingkungan dan sebagainya. Itu zikir kauniyah namanya. Sedangkan zikir-zikir syar'iyyah fi'aliyah yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu zikir-zikir yang harus menurut tuntunan. Tidaklah kemudian menggabungkan zikir dengan zikir sesenang hati, bikin manhaj tersendiri, bikin toriko sendiri, cara sendiri. Zikir-zikir seperti itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru tidak baik. Yang terjadi yaitu banyak orang yang kesurupan karena salah menerapkan kata zikir di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah berzikir kalau kita cermati di dalam Al-Quran tidak sedikit. Wadzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Yes kan? Sebutlah dengan nama Tuhanmu, beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Jadi dengan penuh ketekunan, tekun. Orang tekun beribadah itu ya bukan hanya seminggu 2 kali, bukan sebulan 1 kali, bukan. Tekun itu terus menerus setiap malam. Kalau sholat malam itu namanya berzikir kepada Allah, tekun tidak berubah, itu namanya berzikir. Baca Al-Quran itu berzikir. Jadi berzikir itu tidak harus kalimat la ilaha illallah. Seluruh perintah Allah, entah itu sholat, entah itu puasa, jika dilakukan dengan tekun namanya berzikir kepada Allah. Sampai yaitu dikatakan inna sholata li dzikri, jadikan sholat itu sebagai zikir. Jadi salat itu menjadi zikir gitu. Salat itu zikir. Bahkan Al-Fatihah itu disebut az-zikru. Dalam salah satu sebutan suratnya namanya surat Al-Fatihah disebut az-zikru, yaitu yang berisi zikir-zikir, ingatan-ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak. Wadzkur isma rabbika bukratan wa asila. Iya kan begitu. Dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala itu, berzikirlah dengan nama Allah taala itu pagi dan petang.
Jadi pagi dan petang sampai disusun, yaitu zikir pagi dan petang, bukan zikir seperti presiden chatnya itu, bukan zikir syar'i. Dia sih namanya zikir budaya. seni orangnya nanti bisa seniwan ya. Ini karena memang sudah banyak yang seniwan karena zikir itu. Akibatnya menjadikan zikir sebagai transformasi menjadi orang gila. Seharusnya sebagai transformasi agar kita makin dekat kepada Allah, muttaqin, mukminin, bukan kemudian masuk dalam kesalahan-kesalahan yang tak seharusnya menjadi bagian dari kaum muslimin. Ada lagi yang berlandaskan tentang hadis bergoyang-goyang, tuh hadisnya hadis palsu. Nanti saya buktikan kalau hadis yaitu menggoyangkan ke kanan, menggoyangkan ke kiri, yang biasa banyak dilakukan oleh orang, apalagi geleng-geleng kepala, itu hadisnya palsu, tidak didasarkan kepada hadis yang sahih. Di sini saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Mudah-mudahan presiden chatnya itu bisa belajar Islam lebih bagus lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.